aku menangkap ya, kalau iki pihak swasta yang dibiayai oleh sebuah lembaga untuk menangkap kucing-kucing liar yang berkeliaran di negara Hong Kong. Oke, tak pakai topi dulu ya, jegrek-jegrek rambutnya yang depan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hariana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga mbak semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya dijauhkan dari mara bahaya. Semoga mbak semuanya dipermudah segala urusan sama mbak, amin ya robbal alamin. Tak doakan mbak sing ayu-ayu dewe, muga-muga ki sukses nang perantauan, gajine iso terkumpul, dijauhkan dari mara bahaya, pulang ketemu sama keluarga dalam keadaan utuh, terus gajinya juga banyak, iso bahagia, terus iso cuti seterusnya, iso buka usaha nggih, amin ya robbal alamin. Nah mbak kali ini kita bakal membahas kasus salah satu PMI yang bekerja di negara Hong Kong, namanya Mbak Eti iki pekerja migran Indonesia yang bekerja di negara Hong Kong. Sekali lagi mohon maaf ya Mbak Eti, tak angkat kasus sampean. Semoga dengan adanya pembahasan kasus sampean kui bermanfaat buat mbak-mbak semuanya. Iki tak khususkan bagi mbak-mbak yang saat ini posisinya masih bekerja di negara Hong Kong. Jangan sampai Anda OS di negara orang, melakukan pekerjaan secara ilegal di negara orang. Kemudian bagi calon pekerja migran yang saat ini mau berangkat ke negara Hong Kong, walaupun di PT, hati-hati. Ketika Anda gagal, maka Anda harus mengulangi. Cara mengulangi yuk kembali lagi ke tanah air. Jangan sampai memilih untuk OS atau overstay di negara orang, atau mencoba kaburan wes ini seperti itu. Dan khususnya bagi mbak-mbak yang mau bekerja di luar negeri atau di negara Hong Kong nih, usahakan pakai jalur resmi, jangan seperti Mbak Eti ini sengsoro kan kawan. Oke, kita nggak usah lama-lama, kita bakal bahas kasus sih. Panggil aja namanya Mbak Eti. Diiming-iming calon nih, Mbak Eti, sampean mau kerja di negara Hong Kong, tak carikan majikan, gajinya tinggi, prosesnya cepet, dan kerja, awakmu iso kirim, iso ngelunasi utang-utangnya wong tuamu. Karena ada iming-iming seperti itu, akhirnya Mbak Eti tergiur. Dia pinjam uang nih ke orang untuk proses berangkat dia bekerja di negara Hong Kong. Tetapi Mbak Eti tidak masuk PT, Mbak. Dia memilih jalur ilegal dengan memakai visa turis atau visa pelancong. Lek sampean semuanya kan awali masuk ke negara Hong Kong, kui pasti ada majikan kan. Nah kalau Mbak Eti ini enggak, dia masuk sebagai turis. Ketika dia sudah masuk sebagai turis, kemudian dia melakukan pekerjaan di sana, mencari pekerjaan di sana secara ilegal. Tapi beda nih, Mbak Eti kui menginjakkan kaki di negara Hong Kong, dia sudah masuk majikan. Karena sejak awal antara orang Hong Kong kuiki kong kali kong Mbak. Daripada ribet, daripada aku ditanyain ngambil PRT ini mau dipekerjakan di mana, sedangkan aku tuh udah punya PRT 3. Alhasil dia memakai jalur ilegal juga majikannya, mempekerjakan Mbak Eti. Mbak Eti di job ini dibilang sejak awal sama calo, kamu di Hong Kong nanti bersih-bersih, kemudian nanti kamu memelihara hewan peliharaannya majikan. Jadi proses dari pemberian makan, membersihkan itu adalah tanggung jawab Mbak Eti. Mbak Eti akhirnya berangkat nih, sampai di sana ternyata dia tidak bekerja di tempatnya majikan, Mbak. Ternyata Mbak Eti ini ditaruh di gudang, dan di gudang itu dia harus bersama sebanyak seratusan ekor kucing. Sejak awal kan Mbak Eti dikasih tahu nih bahwa pekerjaan dia bersih-bersih dan membantu hewan peliharaan milik majikan.
Ternyata hewan peliharaan itu berbentuk kucing kan kawan. Dan itu ternyata nggak hanya 1, 2, 3 kan kawan, tapi ratusan. Jangan terbayang nggak? Jadi semacam rumah ini ya Mbak, rumah ini. Jadi Mbak Eti kuwi tinggal di dapur, sedangkan rumah ini tempatnya kucing. Nah, di dalam rumah ini ada kotak-kotak kan kawan, kotak-kotak. Nah, itu buat tidur-tidur kucing seperti ini kan kawan. Jadi semacam tingkat-tingkat seperti ini. Jadi kotak, kotak, kotak. Nah, kotak-kotak seperti ini diisi kucing kan kawan. Kucing 1, kucing 2, kucing 3. Jadi di dalam ruangan kuwi banyak sekali kotak-kotakan yang dimana kuwi buat tidur si kucing si meong tadi. Jadi pas awal Mbak Eti kuwi kerja di sana, Mbak Eti kuwi ngerasakan mumet bau tai kucing dan bau urin kucing. Jadi pagi nih, pagi, siang, sore nanti dibersihkan, malam mau dibersihkan, udah dibersihkan nih. Setelah nanti malam Mbak Eki bersihkan, ternyata kuwi pagi nanti tai ki jeneng wakeh Mbak. Iki kucingnya juga banyak sekali. Karena kalau udah malam Mbak Eti itu tidak dikasih bekerja di kandang kucing tadi. Dan posisi memasak untuk dapuri Mbak Eti kuwi di depane dari ruangannya kucing. Contoh ini kucing ya Mbak, masaknya di depan situ. Jadi cuman disekat sama tembok. Itu pun tempat tidur Mbak Eti kuwi bukan tembok Mbak. Kalau kucing tembok, tapi tempat tidur kucing mungkin tambahan ya kamar Mbak Eti. Kuwi ada ruangan yang dimana ternyata ruangan kuwi terbuat dari kayu. Jadi bukan tembok. Jadi cuman karena majikan ini mau ngambil PRT asal Indo, akhirnya dia kuwi menambahin kamar tapi terbuat dari kayu. Nah, di situ sekali lagi ada AC, kemudian tempatnya bawah itu tempat tidur dia adalah matras. Di situ kemudian juga ada lemari buat baju-baju Mbak Eti. Dan selama Mbak Eti bekerja di situ 4 tahun Mbak Eti bekerja selama 4 tahun, Mbak Eti tidak pernah mendapatkan libur sama sekali. Kemudian selama 4 tahun Mbak Eti juga tidak bisa keluar kemanapun. Jadi dari semua pembelanjaan Mbak Eti, softtek, sabun, sampo, sikat gigi, odol dan sejenisnya, iki dipenuhi oleh majikannya Mbak Eti melalui pekerja dari majikannya juga. Tapi pekerja majikannya kuwi orang lokal tapi bobo-bobo. Dan seringkali Mbak Eti selama bekerja 4 tahun di situ, iki setiap ada kucing yang masuk, kuwi semua kucing kebanyakan yang pertama masuk ke tempat atau kandangi kucing, kuwi kucing-kucing sing dimana kalau dipegang kuwi nyakar, kalau dipegang kuwi menggigit Mbak. Ternyata kucing-kucing kuwi adalah kucing liar. Jadi majikan ini memang sengaja mencari kucing-kucing liar di negara Hong Kong, kemudian untuk diadopsi. Jadi kuwi semacam penampungan kucing Mbak. Jadi wajar kalau jumlah kucing tersebut kuwi sebanyak 100 lebih. Jadi kalau sampai lihat kucing sekarang kan, kalau sampai lihat di Hong Kong kan kucing-kucing liar kan jarang ya Mbak ya. Beda mungkin kalau di Indonesia, beda mungkin kalau di Makau. Silakan yang Makau silakan komen. Di Taiwan bagaimana Mbak, kucing liar ini banyak enggak, silakan komen. Nah, sedangkan di Hong Kong ya aku pernah kerja di sana ya. Kalau kucing-kucing liar kuwi jarang terlihat karena memang ada orang-orang yang dengan sengaja kuwi menangkap kucing kuwi untuk dibuat penampungan, untuk ditaruh di situ. Dan ini mohon maaf nih Mbak, kucing-kucing tersebut walaupun ditolong, walaupun ditangkap, Mbak Eti kuwi selama 4 tahun kerja di situ nggak pernah Mbak yang namanya mandiin kucing.
Intinya dia disuruh untuk bersihin kotoran kucing, kemudian memberi makan kucing, lantai-lantai kucing, tahi ataupun urin tadi harus Mbak Eti bersihkan. Dan kemudian jika ada kucing nih yang sakit, Mbak Eti harus memberikan obat. Intinya dia cukup merawat tapi tidak membersihkan kucing tersebut. Sama ngerti? Segitu lama nih Mbak Eti bekerja di situ, kemudian tempat tidurnya depannya tempat atau wadah kucing, kemudian kamar mandinya juga di daerah situ, masak pun juga di daerah situ. Alhasil setiap kali dia iki di ruang tidur dia ki sangseng bau tai, bau kucing. Nah, kita aja Mbak, iki yo aku yo penggemar kucingku yang banyak sekali kemarin ada 15 Mbak. Itu kalau pagi bau nih menyengat Mbak. Padahal mereka tuh kalau pipis, kalau ngising kuwi selalu ditutupi dengan pasir. Apalagi kalau di sana kuwi belum tentu ditutupi sama pasir karena segitu banyaknya. Apalagi kalau kucing-kucing itu bukan kucing Jawa, alhasil sangat kopros sekali, sangat jorok. Berarti tainya itu, urinya itu kemana-mana Mbak. Bayangin aja kalau malam betapa menyengat bau itu. Awalnya Mbak Eti kuwi nggak kuat Mbak dengan bau-bau kucing seperti itu. Bau tai lah, bau urin kuwi nggak kuat Mbak. Tetapi dia ingat nih kalau di Indo dia punya keluarga yang butuh dihidupi. Di Indo ortu dia ini memiliki utang. Mbak Eti juga memiliki utang. Jadi karena terpaksa terpepet, jadi Mbak Eki bertahan. Tapi syukur alhamdulillah selama dia bekerja dengan kucing, Mbak Eki tidak merasakan atau mengeluh soal sakit. Kalau dia ini mau kirim uang ke rumah, dia Eki meminta bantuan sesama PRT asal Indonesia yang dimana kui juga bekerja di penampungan hewan. Nah, kalau Mbak Eti kan bekerja di penampungan hewan jenis kucing, sedangkan temennya dia itu bukan kucing Mbak, itu jenis hewan lainnya juga. Nah, Mbak Eti kui selalu minta setiap bulan bantuan untuk dikirimkan gajian dia ke orang rumah, karena temennya dia iki bisa keluar, bisa libur juga, bisa kemana-mana juga. Sedangkan Mbak Eti selama 4 tahun tidak boleh kemana-mana. Jadi dia itu meminta bantuan sama temennya atau tetangganya tadi Mbak. Lambat kelamaan Mbak Eti kui jenuh juga ya Mbak. Setiap kali dia cuma sendiri, selama 4 tahun dia tidak ada hiburan, bertemu dengan siapapun. Kemudian bahkan dengan majikan pun Mbak Eti itu tidak pernah ketemu. Jadi selama 4 tahun Mbak Eti bekerja di situ nggak pernah ketemu majikannya Mbak. Wajah majikannya itu siapa Mbak Eti nggak ngerti. Kontrak kerjanya tuh nggak ada, namanya siapa, majikannya kui juga nggak ngerti Mbak. Intinya Mbak Eti kui datang di situ langsung ditaruh di rumah perumahan penampungan kucing tadi tanpa tahu nama majikannya. Kemudian Mbak Eti kui karena wis apa ya ibaratnya mungkin kangen sama orang rumah, duitnya sudah terkumpul dan mungkin kerinduan, terus dia kesepian. Jadi itu kenapa Mbak Eki meminta bantuan sama tetangganya tadi atau temennya tadi untuk membantu melarikan diri. Jadi Mbak Eti kui melarikan diri di sana, kemudian sama temannya Iki disarankan ke sebuah organisasi. Kemudian di organisasi itulah disarankan agar Mbak Eti Iki mendatangi pihak polisi. Intinya dia itu menyerahkan diri ke polisi dan kemudian Mbak Eti itu dipenjara dan akhirnya persidangan Mbak Eti kui dipenjara selama 3,5 bulan Mbak untuk kasus dia. Dan Mbak Eti cerita, mendingan aku melaporkan diri daripada aku tuh harus terus-terusan bekerja di sana. Ya mending dia tinggal di penjara, bertemu dengan banyak orang, kemudian bersih daripada
dia itu harus bekerja di tempat penampungan kucing tadi yang semuanya kui kotor, bau tahi, dan dia ngerasa kesepian. Ya mungkin, mohon maaf ya Mbak Eti, sekali lagi mungkin Anda sudah cukup uang, kemudian ketika Anda sudah cukup uang untuk membayar hutang Anda, untuk biaya ke depannya Anda, itu kenapa sampai melarikan diri. Tapi ada yang lebih penting daripada uang, yaitu kesehatan mental Anda, fisik Anda. Ketika Anda bekerja di kesendirian, kemudian bekerja di kesepian, takutnya iki juga bak kita fatal sama sampean ke depan nih. Takutnya kesehatan sampean juga terganggu, terus kemudian sampean tidak ada orang yang membantu, kemudian ada apa-apa sama sampean, takutnya sampean nggak bisa dipulangkan. Jadi menurut pandanganku, dengan menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib itu sudah betul. Jangan sampai menunggu lama-lama, akhirnya sampai meninggal dunia seperti kawan-kawan yang lain. Jadi iki kasus pelajaran buat kawan-kawan semuanya. Kalau sampean kui ibarate ditipu bekerja secara ilegal dengan visa turis, tolong untuk tidak melakukan. Mbak Eti kui masih mendingnya apa? Dia dalam keadaan selamat, utuh, dan ibaratnya tanpa kekurangan apapun. Jiwa dia lumayan terjamin kan, tapi di luar sana belum tentu ada orang yang menjamin keselamatan sampean Mbak, ketika sampean memutuskan bekerja secara ilegal dengan visa turis. Jadi hati-hati buat adik-adik semuanya. Nasib buruk itu bisa menimpa siapa-siapa. Mbak Eti adalah salah satu PRT ilegal yang bekerja di negara Hong Kong yang bernasib lumayan baik Mbak, karena hidup dia lumayan terjamin walaupun sengsara kerjone penuh tahi tadi, penuh urin tadi, tapi hidup dia kan terjamin Mbak, keselamatan dia terjamin. Walaupun fisik dia kuit dihajar kan, fisik maupun mental dia itu dihajar, tapi masih mending Mbak. Bagaimana ada salah satu teman kita yang bekerja di negara Hong Kong ilegal visa turis, kemudian sampai di Hong Kong dia dijual belikan tubuh dia, dan kemudian akhirnya dia sampai meninggal dunia karena dia harus mengalami yang namanya kekerasan oleh bule ataupun orang lokal. Mbak semuanya, mari kita membahas kasus ini. Dari sini kok aku menangkap ya, kalau iki pihak swasta yang dibiayai oleh sebuah lembaga untuk menangkap kucing-kucing liar yang berkeliaran di negara Hong Kong. Kemudian untuk ditaruh di penampungan. Kenapa kok ditaruh di penampungan? Agar kucing tersebut itu tidak mengotori negara atau tempat-tempat di negara Hong Kong. Jadi ini semacam adanya dana dari pusat untuk menampung kucing-kucing tersebut. Jadi sebuah lembaga lah. Itu kenapa sejak awal Mbak Eti iki diambil, iki yo dia iki sampai di penjara dengan waktu yang singkat. Menurut aku memang itu banyak banget keuntungannya, termasuk keuntungan bagi negara Hong Kong maupun keuntungan bagi warga lokal maupun keuntungan juga lembaga hewan ataupun lembaga-lembaga tentang kebersihan di negara Hong Kong. Jadi iki rodoke sistematik, tapi menurut aku dengan adanya kasus iki, aku setuju sih kalau pemerintah Hong Kong menerapkan pemeliharaan kucing. Karena kalau kita pernah membaca berita-berita dulu, ada kucing yang sampai disup lah dan sebagainya, dijual lah gitu kan. Mendingan dipelihara di suatu penampungan daripada harus menjadi liar, akhirnya orang-orang yang nggak bertanggung jawab menjadikan hal itu adalah konsumsi makanan mereka. Jadi menurut aku memang ada benarnya juga ya di dalam kasus iki, dan iki Hong Kong termasuk negara yang menurut aku baik loh, yang mana kucing itu nggak dimusnahkan tapi kucing kui
diberi penampungan, makanan yang layak, tempat yang layak, tidur yang layak, walaupun nggak dimandikan. Semoga bermanfaat. Semoga menambah wawasan bagi kawan semuanya. Terima kasih yang udah nonton. Support channel ini terus dengan cara share, ataupun kalian bisa komen, atau mungkin kalian bisa subscribe. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum share silahkan share, yang belum komen silahkan komen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.